alat yang menjadi pendukung penelitian ini. Jadi alat ini yang tadi digambar itu yang kami beri nama alat LIDAR adalah sebenarnya alat ini sudah banyak dipakai di tempat-tempat lain di Indonesia, yang biasa disebut juga sebagai lampu celup bawah air atau biasa disebut cuba di penamaan yang lain, atau lapika, lampu pemanggil ikan. Yang jelas sifatnya ini, lampu ini adalah lampu atraktif, jadi menarik ikan dengan menggunakan cahaya. Nah, cahaya ini pada malam hari yang gelap itu memberikan daya tarik pada organisme, misalnya plankton yang menjadi makanan ikan. Jadi sebenarnya yang jadi fokus di situ sebenarnya organisme plankton itu yang menjadi makanan ikan, sehingga ketika makanannya berkumpul di sekitar cahaya itu, maka otomatis ikan-ikan pemangsa dari plankton itu juga akan berada di sekitar daerah itu. Nah, teknik yang digunakan oleh nelayan bagan itu, mereka menggunakan sistem penyalaan lampu yang bertahap. Jadi lampu bagian luar bagang itu dinyalakan untuk menarik ikan masuk ke dalam area bagan. Biasanya kalau bagan ukuran kecil itu sekitar 20 kali 20 meter. Nah, sambil lampu ini juga berada di posisi tengah, dinyalakan. Nah, teknologi ini adalah teknologi lampu pemikat atau pemanggil ikan dengan menggunakan kami jelaskan komponennya. Pertama yaitu lampunya sendiri. Ya, lampu ini berdasarkan penelitian riset-riset yang sudah dilakukan, lampu yang digunakan itu yang paling bagus adalah tipe lampu LED. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa lampu ini yang cukup bagus dibandingkan lampu jenis TL dan lampu yang lain. Nah, kedua, keuntungannya bahwa lampu ini lebih hemat daya. Nah, karena kami di sini ingin memfokuskan bahwa penggunaan lampu ini tidak bergantung pada sumber energi dari generator. Selama ini bagan nelayan itu menggunakan generator yang ukurannya sebenarnya cukup besar, bisa sampai 3000 watt. Ya. Nah, lampu itu sebenarnya tujuannya untuk penerangan, dan sebagian digunakan untuk lampu semacam ini untuk menarikan. Nah, di sini kami menggunakan lampu LED untuk menghemat energi. Kemudian dari lampu ini ditenagai oleh baterai. Ya, kita semua tahu tipe baterai macam-macam. Kalau yang ditampilkan di sini yang tipe lithium. Jadi sama dengan baterai HP kita masing-masing ini. Jadi baterai ini baru bisa berfungsi tentu kalau diisi atau dicas seperti baterai HP kita. Nah, cas atau pengisian baterai ini menggunakan energi terbarukan. Jadi kebetulan tidak dibawa panel suryanya. Dari panel surya kemudian masuk ke sistem namanya SCC atau Solar Charge Controller untuk mengatur arus tegangan yang masuk ke dalam baterai. Dari baterai itu kemudian digunakan untuk mensuplai energi bagi lampu ini. Nah, dalam pelaksanaannya dengan kapasitas baterai ini, panel surya bisa mengisi secara full dengan penyinaran yang kontinu. Misalnya kalau penyinarannya hari itu cukup terang dari pagi sampai sore, maka ini bisa terisi full, sehingga harapannya ketika malam ini bisa digunakan dengan asumsi bahwa ketika beban untuk lampu ini dipakai menggunakan baterai, berarti tidak menggunakan, ada momen ketika generator set itu tidak digunakan oleh nelayan.
Nah, keuntungan kedua, ketika generator setnya dimatikan hanya bersumber pada baterai ini, maka suara bising dari generator itu juga otomatis berkurang, sehingga membuat suasana yang lebih sunyi, sehingga ikan-ikan juga tidak berkeliaran terlalu kesana kemari gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan paparan tadi dari Pak Dr. Hasan, bahwa alat yang kami uji cobakan ini cukup berhasil berdasarkan testimoni dari nelayan, karena kami turun beberapa kali, kira-kira hanya 2-3 kali kami betul-betul berada di atas bagan. Sisanya nelayan menggunakannya secara kontinu ketika melaut, dan mereka melaporkan hasil-hasilnya kepada kami. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya peralatan ini adalah peralatan yang menggunakan sumber energi terbarukan, dalam hal ini energi matahari yang tersedia gratis, di mana kita tahu Sulawesi Tengah ini berada di garis khatulistiwa. Jadi sebenarnya pemanfaatan energi surya itu sangat potensial, terutama di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala terutama, karena persis dilewati garis khatulistiwa, di mana kita tahu bahwa dengan dari ekuatorial seperti itu bisa mendapatkan penyinaran matahari paling rendah 4 jam atau maksimal 8 jam per hari, sehingga kalau itu dimaksimalkan maka kita bisa mendapatkan energi. Kemudian yang kedua, teknologi ini sejauh ini sebenarnya masih tergolong menengah begitu ya, bukan juga kita katakan mahal, sebab saat ini panel surya sudah bisa dibeli dengan harga yang cukup murah, tergantung nilai watt peak-nya. Kemudian baterai juga, di percobaan kedua kami fokusnya di lampu. Jadi ternyata nelayan juga sebenarnya lebih menyukai menggunakan baterai yang biasa mereka pakai, yaitu baterai aki otomotif begitu. Dan sebenarnya untuk semua jenis baterai bisa, sebab dalam pengisian itu tetap bisa dilakukan dengan menggunakan panel surya. Nah, jadi intinya bahwa teknologi ini menggabungkan pengetahuan bidang keteknikan dengan bidang perikanan, berkolaborasi sehingga menghasilkan riset yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Dr. Hasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.